Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih untuk berisi ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Oke, sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok kali ini, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Oke, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak? Alhamdulillah baik Ibu. Apakah kalian sudah saling kenal atau ada yang belum kenal? Kebetulan ada yang sudah kenal, ada yang belum Ibu. Dari ibu soalnya kami dari kelas yang berbeda-beda bu. Kalau saya familiar dengan wajah mereka karena sering papasan di kantin Ibu. Berarti banyak yang belum kenal ya. Kalau gitu, gimana kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh Ibu. Jadi ibu punya permainan untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing. Mainan ibu ini bernama rangkaian nama. Apakah sudah ada yang pernah dengar atau sudah ada yang tahu tentang rangkaian nama ini? Sepertinya belum sih Ibu. Iya nggak sih teman-teman? Iya. Dan aku juga belum tahu Ibu. Gimana sih cara permainannya itu? Jadi kalian nanti akan memperkenalkan diri masing-masing secara bergantian. Orang pertama akan memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan nama dan menyebutkan satu warna favoritnya. Lalu dilanjutkan dengan orang kedua dengan menyebutkan nama dan juga satu warna favoritnya dari orang pertama atau orang sebelumnya. Dan itu dilanjutkan sampai yang terakhir memperkenalkan diri. Yang tadi memperkenalkan diri ini akan menyebutkan semua nama dan semua warna favorit dari orang-orang yang sebelumnya. Apakah sudah paham atau tetap sekali? Iya Bu, sudah paham. Baik, kalau begitu saya mulai dari kanan saya. Perkenalkan nama saya Saiful Azhar. Saya dari kelas 12B dan warna favorit saya itu biru. Oke, perkenalkan nama saya Irwin Zulfa, saya dari kelas 12C. Warna favorit saya biru pink. Oke, nama saya Elisa Irwanti dari kelas 12C dan saya warna favoritnya itu ada biru, pink, sama navy. Oke, perkenalkan nama saya Rizal Damanudi, saya dari kelas 12G. Warna favorit saya yaitu biru, pink, navy, ungu. Saya Anissa Ayu Praditi Dari kelas 12A. warna favorit dari teman paling kiri itu biru, Pink, navy, ungu, dan warna favorit saya adalah oke, bagus sekali. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Apakah boleh ibu izin menjelaskan sambil duduk? Boleh Ibu, silakan. Terima kasih. Sebelumnya, apakah di antara dari kalian ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok atau di sini sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum pernah Ibu. Belum pernah. Kalau begitu, apakah ada yang tahu apa itu artinya bimbingan? Baik. Kalau menurut saya bimbingan itu adalah tugas memberikan bantuan kepada seseorang untuk dirinya dan lingkungannya. Baik, itu sekali apa yang dikatakan oleh Mas Azram bahwa bimbingan itu adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang. Dalam kita, pemberi bimbingan itu adalah konselor, sedangkan yang menerima bimbingan itu adalah konseli. Bimbingan ini untuk membantu mengenali dirinya, baik kelebihan
ada yang mengetahui apa itu kelompok? Saya itu, menurut saya kelompok itu kumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Oke, Saya mau menambahkan. Jadi, kalau menurut saya ya, kelompok itu adalah sekumpulan orang yang memiliki keterikatan emosional yang sebelumnya tuh di dalamnya tuh sudah terdapat norma dan aturan yang telah ditentukan seperti itu. baik, bagus sekali apa yang dikatakan oleh teman-teman. Jadi kelompok itu adalah sekumpulan orang yang terdiri dari dua atau lebih anggota dengan keterikatan emosional yang memiliki tujuan yang sama dan menerapkan norma yang diterapkan untuk semua anggota. Satu lagi yang paling penting dalam pembimbingan kelompok ini adalah adanya seseorang pemimpin. Jadi begitu ya Bu. Lalu kalau bimbingan kelompok itu apa ya Bu? Pertanyaan yang bagus Mbak Elisa. Jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya semua peserta dalam kegiatan kelompok ini saling berinteraksi, bebas menyatakan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Ya, betul Mas. Perlu kalian ketahui juga dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat asas-asas seperti asas kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kenormatifan, dan asas kerahasiaan. Jadi bimbingan kelompok ini bersifat rahasia ya. Ya, betul sekali Mas Andra. Jadi bimbingan kelompok ini jika memang ada yang bersifat pribadi, maka anggota-anggota di sini diharapkan untuk bisa merahasiakannya. Oke, sekarang kita Let's go. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu memiliki satu topik yang Ibu rasa ini cukup penting untuk kalian. Topiknya tentang apa Ibu? Kali ini topik yang kita bahas adalah meningkatkan kepercayaan diri. Kita menggunakan teknik bernama self-affirmation atau afirmasi diri. Apakah kalian ada yang pernah mendengar tentang self-affirmation ini? Saya Ibu, sepertinya itu tentang berkata positif ya Ibu ke diri sendiri. Benar sekali Mbak Iza. Jadi self-affirmation ini kita itu belajar tentang bagaimana caranya mengubah pemikiran negatif menjadi pemikiran yang lebih positif. Baik, sebelum kita membahasnya, Ibu mau bertanya ke kalian. Dari angka 1 sampai 10, seberapa percaya diri kalian dan apa hambatan terbesarnya? Mungkin saya dulu ya gue. Kalau saya itu dari skala 1 dan skala 10 mungkin saya memberi nomor 4 ya. Karena saya tuh di kelas suka merasa sendiri, terus saya tuh lebih iri gitu sama teman-teman yang pintar, sama teman-teman yang rajin. Jadi saya suka minder sama teman-teman kayak gitu. Kalau saya itu menilai diri saya itu mungkin 5 ya Bu ya. Kan saya itu suka kayak takut gitu kalau ketemu orang banyak gitu. Lalu saya itu kalau di depan
Ya Bu, aku juga. Dan aku sebenarnya tahu jawabannya tapi nggak mau ngomong. Jadi kayak merugi diri sendiri Bu. Kalau saya lebih sering overthinking sih Bu, kayak lihat sosmed jadi kayak merasa minder gitu sama orang-orang. Iya, apalagi kalau soal percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri sama sendiri, mau ngapa-ngapain itu ragu gitu loh. Oke, kalau gitu sekarang menurut kalian apa dampaknya kalau kita kurang percaya diri? Kalau saya tuh lebih suka menyalahkan diri sendiri. Kalau saya itu suka menarik diri dari lingkungan, kayak menghindar aja gitu. Soalnya nggak kayak takut juga sama hal baru yang saya coba takut mengecewakan. Menurut saya kesamaan kita itu sudah hilang. Kalau saya sering overthinking dan stres itu. Kalau saya sih biasanya tuh sering minder itu sama orang lain. Oke, terima kasih atas kejujuran dari kalian semua. Perasaan tidak cukup itu sering muncul karena kita terlalu fokus pada kekurangan kita. Nah, sekarang kita coba latihan sesi affirmation ya. Jadi afirmasi itu simple aja, kayak ngomong hal positif ke diri kita sendiri supaya kita bisa lebih yakin dan percaya pada diri kita. Ada 3 hal yang perlu diingat. Yaitu yang pertama, kita pakai kata saya. Lalu yang kedua, ngomong seolah-olah itu lagi terjadi sekarang. Dan yang ketiga, kalimatnya itu harus positif. Contohnya kayak saya itu berharga dan saya itu bisa terus berkembang. Sekarang kita coba ya, coba latihan self affirmation. Ibu kasih waktu 1 menit, coba kalian pikirkan 1 kalimat afirmasi yang menurut kalian itu penting dan kalian butuhkan untuk sekarang. Ibu kasih kertas dan kalian bisa tulis self affirmation ini di kertas ini ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke ya, apakah sudah selesai menulisnya semua? Sudah ya Ibu. Sekarang kita coba ngomongin dengan yakin ya. Dimulai dari Mbak Anissa. Oke, dari yang saya tulis di sini, saya akan menyatakan saya memiliki potensi besar dalam diri saya dan saya yakin dan mampu untuk mengembangkannya. Saya yakin mempunyai kelebihan yang sebenarnya aku miliki dan aku mampu bisa mencari bagian. Kalau saya itu menerima diri saya apa adanya, meskipun saya banyak kurangnya, tapi saya di saya sendiri, saya itu manusia yang berharga itu, saya masih tetap berharga. Sudah sih, terima kasih. Kalau saya pribadi itu, kalau saya adalah pribadi yang tenang dan mampu berbicara dengan jelas, percaya diri di depan orang lain dan teman-teman, dan saya juga akan menjadi pribadi yang pede untuk menyampaikan pendapat dan apapun materi yang akan saya presentasikan
Sekarang masing-masing sebutkan satu komitmen setelah kegiatan ini. Aku mau lebih berani ikut tampil dan percaya diri. Aku mau berhenti untuk membandingkan diriku sendiri. Kalau aku mau lebih untuk menerima diri sendiri. Kalau aku tuh mau lebih menerima proses dan menghargai proses. Kalau aku lebih memilih untuk fokus terhadap kelebihan. Oke, ibu sangat bangga sekali dengan kalian hari ini. Kalian sudah berani jujur, terbuka, dan belajar bersama. Ibu mau kalian coba latihan self-affirmation ini setiap pagi ya sebelum berangkat sekolah. Cukup di depan cermin ngomong ke diri sendiri, dan kita bisa coba self-affirmation ini selama 1 minggu dulu. Apakah kalian setuju? Setuju, Ibu. Oke, kalau begitu Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Ibu sangat bangga kepada kalian. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita mengakhiri dengan kelompok hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Ibu, terima kasih banyak ya atas waktunya yang sudah diberikan mendengarkan cerita-cerita kita, cerita-cerita kita. Baik, terima kasih kembali